Reproduksi wanita cocok, kita bahas berikutnya ya. Jangan lupa tombol subscribe dan loncengnya ya. Perhatikan gambar organ reproduksi pada perempuan berikut. Yang seksama ya. Berikut ini adalah organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan seperti yang tertera di dalam buku pendamping IPA kurikulum 2013. Bagian pertama pada organ reproduksi perempuan yaitu ovarium, berbentuk seperti telur, jumlahnya ada 2 buah dan terletak di samping kanan kiri rahim yang fungsinya untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Bagian yang kedua yaitu saluran telur atau dinamakan juga tuba falopi atau oviduct. Saluran ini memiliki panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Saluran telur atau tuba falopi ini ujungnya dinamakan dengan fimbriae. Fimbriae menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium, sehingga fungsi dari saluran telur atau tuba falopi yaitu membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Kemudian fungsi yang kedua adalah tempat fertilisasi, itu bertemunya atau meleburnya sel telur dan sel sperma. Bagian C ini adalah infundibulum, struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba falopi. Struktur seperti buah bir yang berfungsi untuk tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Nah, ini dinamakan dengan rahim atau uterus. Rahim memiliki dinding yang dinamakan dengan endometrium. Nah, endometrium inilah lapisan yang dapat meluruh pada saat menstruasi. Dinding rahim atau endometrium memiliki peranan dalam pembentukan plasenta. Plasenta yaitu organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan janin selama perkembangannya di dalam rahim. Saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim serta saluran yang mengalirkan darah menstruasi dan tempat keluarnya bayi. Nah, ini dinamakan dengan vagina. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis, dilapisi selaput membran yang disebut dengan himen. Fungsinya dari vagina tadi yaitu sebagai organ reproduksi, saluran untuk aliran darah menstruasi, kemudian saluran lahirnya bayi. Yang terakhir adalah bagian yang dinamakan dengan serviks. Struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Ini dinamakan dengan serviks. Perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar ini gaya dorong dan gaya gesek yang terjadi pada saat melahirkan. Kamu perhatikan di sini posisi bayi ketika siap untuk dilahirkan. Ini posisinya kepala berada di bagian ujung yang terbuka dari vagina. Kemudian gaya dorong oleh otot rahim, kemudian gaya gesek dengan rahim ini bisa diperkecil dengan adanya air ketuban. Oleh karena itu, ketika janin masih di dalam kandungan, air ketuban berfungsi untuk melindungi janin. Ketika
mau melahirkan, air ketuban berfungsi sebagai pelumas sehingga bisa untuk memperkecil gaya gesek dengan rahim maupun dengan serviknya, sehingga bayi bisa terlahir dengan lancar. Perhatikan gambar struktur ovarium berikut. Nah, di dalam ovarium tadi sudah dijelaskan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel telur atau ovum. Proses pembentukan sel telur atau oogenesis dimulai dari oogenium menjadi oosit primer. Ini terjadi pada waktu anak perempuan masih dalam kandungan. Ketika dia sudah lahir, maka oosit primer ini akan berkembang menjadi satu badan polar dan satu oosit sekunder. Kemudian badan polar akan berkembang menjadi dua, oosit sekunder akan berkembang menjadi satu badan polar dan satu ootit. Ootit inilah yang akan menjadi sel telur atau ovum. Berikut ini siklus menstruasi. Terjadi peluruan pada dinding rahim. Nah, kamu perhatikan fase menstruasi 0 sampai 5 hari ini fase menstruasi. Setelah menstruasi selesai masuk fase proliferasi. Ini sampai dengan hari ke-14. Sedangkan hari ke-15 sampai dengan terakhir atau awal lagi menstruasi dinamakan dengan fase sekretori. Siklus menstruasi disertai dengan perubahan kadar hormon-hormonnya. Nah, ini kamu perhatikan ketika tadi menstruasi maka terjadi peluruan dinding rahim. Kemudian post menstrual ini berarti setelah menstruasi ini terjadi lagi pembentukan dinding rahim. Kemudian premenstruasi ini terjadi persiapan dinding rahim untuk meluruh. Hal ini terjadi dikarenakan ovum atau sel telur tidak mengalami pembuahan atau tidak mengalami fertilisasi. Pada fase pertama, fase menstruasinya tadi, hormon FSH akan memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon estrogen dan progesteron berfungsi untuk memicu dinding rahim dalam menebar. Kemudian memicu kembali kelenjar pitutari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Peningkatan hormon LH akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang, disebut dengan ovulasi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi atau tidak terjadi fertilisasi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi, alias sel telur akan luruh bersama dengan dinding rahim sehingga terjadilah menstruasi. Terjadinya fertilisasi yaitu peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur membentuk zigot. Nah, perhatikan gambarnya. Skema berikut ini menunjukkan ketika ovum mengalami ovulasi, terjadilah fertilisasi. Ovum ini nanti akan berkembang menjadi zigot. Nah, zigot akan menempel di dinding rahim. Tahukah kamu, dari jutaan sel sperma yang masuk ke saluran reproduksi perempuan, ternyata hanya satu sel sperma yang dapat membuahi sel telurnya, guys. Mengapa?
Nah, setelah salah satu sel sperma memasuki membran sel telur, maka secara langsung sel telur akan membentuk benteng yang tidak dapat dilewati oleh sel sperma yang lainnya. Coba perhatikan betapa kuasanya Allah itu ya. Tahap perkembangan embrio trimester pertama kalian itu bentuknya seperti ini. Ini pada trimester kedua, berarti setelah 4-6 bulan guys. Nah, kamu perhatikan. Untuk trimester ketiga berarti antara 7-9 bulan nyapan untuk kelahiran. Yang tadi bentuknya hanya seperti itu, kembang tumbuh seperti ini, luar biasa. Maka dari itu marilah kita semuanya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jangan lupa selalu taat kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu kita yang sudah mengandung selama 9 bulan. Perhatikan, ada peristiwa kembar dizigot dan monozigot. Kamu perhatikan yang gambar A, ini proses terjadinya kembar identik. Kembar identik itu berarti dari satu telur dan satu sperma berkembang menjadi 2 individu. Dinamakan identik karena ketika mereka lahir memiliki ciri fisik yang sama. Nah, ini kamu perhatikan. Bagaimana seorang calon ibu mengetahui bahwa dirinya sedang hamil? Nah, ini perlu pemeriksaan dengan USG, ultrasonografi, dengan mengirimkan gelombang. Nanti akan tampil di layar seperti gambar yang B. Nah, sehingga dokter bisa memastikan bahwa dalam rahimnya terdapat janin. Nah, dari proses pemeriksaan USG ini juga untuk mendeteksi kelainan kesehatan pada janin, sehingga nanti pada kalian sebagai calon ibu tidak usah ragu untuk melakukan pemeriksaan USG, karena ini baik untuk janin, baik untuk perkembangan dan tindakan selanjutnya berdasarkan hasil dari USG. Dalam kehidupan sehari-hari, berikut ini upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi manusia. Yang pertama, pakailah celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setelah selesai buang air kecil maupun buang air besar. Mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. Kemudian memotong rambut yang ada di daerah reproduksi apabila sudah panjang. Apabila sedang mengalami menstruasi, maka gantilah pembalut sesering mungkin. Hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan pati liner secara terus-menerus. Yang terakhir, mari kita rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Nah, semoga penjelasan saya pada kesempatan kali ini bisa menambah ilmu pengetahuan kalian semuanya, dan kita jumpa lagi pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.